Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal penilaian oli. Jadi ya banyak yang masih menilai oli dari semi sintetik, mineral, full sintetik, API SN, API SG, API SF. Ada yang pernah tanya, gimana sih rasanya perbedaan antara oli API SF dan API SG? Gimana sih rasanya perbedaan antara oli full sintetik dan semi sintetik dan mineral? Kalau dari mekanik, kalau dari bengkel-bengkel, kalau dari orang yang sering dapat pengarahan dari yang ngajari oli gitu, mesin sekarang ini butuh oli full sintetik katanya, karena cuma oli full sintetik saja yang layak untuk kendaraan sekarang ini. Karena komponen-komponen mesin sekarang lebih rapat, maka oli full sintetik saja yang lebih cocok. Karena kalau pakai oli mineral yang dibuat jadi encer, hasilnya nggak bagus. Kalau seringnya nggak pakai jelaskan nggak bagus itu bagaimana. Nah, dari pengalaman penulis nyoba oli ya, macem-macem sampai ya kalau nggak salah 100 ya. Itu pun yang kepake di NMAX tok wis kehitung 100. Dari pengalaman nyoba 100 oli, nggak ada ya perbedaan signifikan antara yang API SN, API SF gitu ya. Yang terjadi malahan ya kalau oli API yang terakhir-terakhir lah, oli keluaran terbaru dibanding oli yang produksi lama, itu terutama dari perbedaan aditifnya. Aditif pelicin itu macam-macam. Kita nggak bisa ngomong oh kalau oli itu kandungan TBN nya segini, itu perat segini, itu licin. Nggak bisa bilang gitu, karena jenis aditif macam-macam. Aditif licin itu ada yang fungsinya kalau RPM menengah, yang hubungannya dengan film strength olinya, dengan kemampuan olinya melapisi permukaan logam. Jadi RPM menengah itu hubungannya dengan bahan olinya terutama, atau kalau aditif ya aditif minyak goreng, aditif ester gitu ya. Jadi kalau oli ester coba lihat apakah di RPM menengah makin halus atau enggak, di kecepatan kira-kira 40-50 gitu ya. Ini kalau motor ya, kalau mobil udah beda lagi aturannya. Terus ada aditif RPM rendah ya, ya idling gitu, atau kecepatan pelan sekali, kecepatan 10. Juga kalau kecepatan agak tinggian, kecepatan 70 dan 80. Kalau di mobil mungkin ya RPM sekitar 2000-an gitu ya. Itu aditif apa istilahnya ZDDP gitu. Kalau yang boron ya juga membantu sekitar RPM segitu juga, kecepatan segitu juga. Terus yang berikutnya ada MOS2. Kalau MS2 itu mungkin kecepatan berapa ya? Antara menengah ya, kalau nggak salah 60 sampai 80. Kalau MODTC lebih tinggian ya, dari 80 sampai top speed gaspol lah gitu. Jadi aditif pelicin itu macam-macam dan efeknya beda-beda. Jadi kadang kita temui ada oli sepeda motor yang halus, ono sing kasar, ono sing aluse di RPM kecepatan tertentu toh.
Ada yang kalau di gaspol makin lama makin halus, ada yang di gaspol makin lama makin kasar. Ada yang kalau jalan stabil makin lama makin halus, ada yang jalan stabil nggak makin halus. Kayak gitu ya. Itu wes rumit lah. Itu padahal dari feeling aja, nggak dari sifat cara kerjanya. Ya tentu kalau motornya beda bisa jadi efek aditif ini bisa beda. Seperti misalnya jadi selip lah koplingnya. Jadi kalau perjalanan jauh jadi makin lama makin selip kayak gitu ya. Kalau jalan pendek pakem, kalau jalan jauh kampas koplingnya makin lama makin selip. Atau awal-awal selip terus makin lama makin nggak selip. Ya macam-macam lah aditif. Tapi yang jelas dari yang penulis banyak coba itu, kita nggak ngomong yang rekomendasi saja ya, tapi yang kemampuannya layak pakai lah. Layak pakai itu kalau menurut penulis di bawahnya rekomendasi. Jadi oli rekomendasi itu oli yang lebih dari layak pakai. Oli layak pakai itu seringnya adalah oli-oli yang standarnya tinggi, bahan nggak terlalu mudah rusak, aditifnya lumayan lengkap. Oli-oli seperti ini biasanya dari pabrikan ternama dan ya wis mapan lah istilahnya. Oli-oli yang ada logo API-nya di botolnya itu biasanya termasuk oli-oli seperti ini. Jadi dari aditifnya nggak kurang, dari bahan olinya cukup baik, nggak sampai parah. Oli yang ada logonya itu harus dianggap kelasnya lebih tinggi daripada yang nggak ada logonya. Walau oli rekomendasi penulis nggak ada logonya semua ya, ada kirangnya, ada Mesran, ada Fastron 15W50 itu kan nggak ada logonya apa. Tapi kalau mau jaminan ya, kita lek-lekan, kita nggak ngerti soal oli, selalu cari oli yang ada logonya. Keberadaan logo API itu mengalahkan semua titel ya. Dengan sedikit sekali pengecualian ya. Oli yang tulisannya full sintetik, kalau nggak ada logo API-nya itu biasanya kualitasnya rendah. Penulis bilang sedikit sekali pengecualian ya. Pengecualiannya cuma kalau oli produksi 30 tahun lalu lah, anggap aja kayak gitu. Oli produksi 30 tahun lalu ada tulisannya sintetik itu boleh dianggap. Tapi kalau oli yang produksi 10 tahun belakangan, 5 tahun belakangan ada tulisannya full sintetik, nggak ada logo API-nya, itu biasanya kualitasnya bahkan lebih rendah daripada oli mineral yang ada logo API-nya. Ini penulis bicara dari pengalaman. Nilainya ya apa? Ya nilainya pakai dikendarai di motor, nggak pakai bayang-bayang atau apalah, nggak pakai uji oli atau apalah. Karena emang ada uji oli di Indonesia yang menyertakan FTIR ya, yang menyertakan analisa spektrum mineralnya. Mana ada. Penulis selama aktif sekitar 1,5 tahun di grup oli gak ono sing posting kok ngono. Zero, sama sekali nggak pernah ada yang posting itu pakai pakai analisa FTIR. Kenapa penulis sebut penting analisa FTIR itu? Karena hanya dari analisa FTIR saja kita bisa tahu apa beneran ini bahan olinya sintetik dari bahan PAO atau ester gitu ya, atau cuma sintetikan yang dari bahan grup 3 atau bahkan cuma grup 2. Grup 2-nya pun bahkan daur ulang. Selama tidak ada analisa FTIR itu,
lebih aman kalau kita anggap oli-oli yang ada di pasaran, oli-oli full sintetik, itu anggap full anggap oli daur ulang semua. Jadi jangan dianggap oli yang bahan mewah nggak karu-karuan gitu, walau harganya 300.000 sekalipun. Jadi jangan anggap oli harga 300.000 full sintetik itu full sintetik beneran ya. Karena sekarang zamannya zaman full sintetik yang palsu. Merek mahal biasanya hanya membuat olinya punya aditif yang lebih mahal. Itu kerasa, emang kerasa bahwa oh iya olinya halus banget, enteng. Tapi ya itu yang jadi penentu kualitas oli yang utama adalah bahan olinya, bahan dasar olinya. Kalau bahan dasar olinya nggak bagus, sebagus apapun aditifnya, ya pasti akan segera kecewa. Mungkin heran mengapa kok sekarang angka-angka rekomendasi penggantian oli sangat pendek ya. Ada yang 2000, ada yang 1500, bahkan ada yang 1000 km. Kenapa itu? Yaitu mencerminkan kemampuan oli full sintetik yang sekarang. Kalau zaman dulu berani orang yang rekomendasi 10.000 km, 20.000 km. Karena zaman dulu olinya memang benar-benar kuat seperti itu. Kalau sekarang sudah tidak lagi, nggak ada istilah perlombaan balapan awet gitu. Karena sekarang orang sudah pada tahu bahan oli yang baik sekarang langka. Sulit untuk dapatkan bahan oli yang baik sekarang ini. Karena bahan oli yang baik langka, ya cari yang tersedia saja. Yang tersedia ya kelas daur ulang. Ini langka ini penyebabnya macam-macam ya. Tapi perang Rusia sangat mempengaruhi ya. Ketika terjadi embargo di Rusia, yang susah adalah dunia petroleum ya, karena Rusia itu jadi sumber minyak bumi dunia juga. Nggak cuma Rusia saja, Ukraina juga kalau nggak salah. Jadi ketika terjadi konflik di situ dan ada pemblokiran, mungkin ya Rusianya tersiksa. Tapi dari dunia pelumasan juga tersiksa. Oleh karena itu jadi umum ya, pabrik-pabrikan besar, pabrik oli besar yang beralih ke bahan oli yang lebih murah. Bukan apa-apa ya, karena bahannya langka. Cuma yang disayangkan itu ketika pabriknya menggunakan bahan oli yang lebih murah, harga nggak ikutan turun, harganya tetap. Jadi ya konsumen yang biasa pakai merek tersebut bakal merasakan, oh iya sekarang nggak sebaik dulu. Tapi ya wes itu toh, dari pabriknya nggak ada penjelasan macam-macam. Jadi sekarang ini beli oli kita nggak bisa pakai acuan full sintetik, mineral, semi sintetik dan lain-lain. Termasuk juga rekomendasi untuk menggunakan semi sintetik sekian kilometer, full sintetik sekian kilometer. Nggak bisa kita menggunakan itu, karena baik yang semi sintetik, baik yang mineral, bahan oli yang digunakan sama. Bedanya antara oli mahal dan oli murah itu adalah aditifnya, harga aditifnya. Yang oli murah pakai viscosity index improver murahan. Oli mahal pakai viscosity index improver lebih mahal. Juga pakai pour point depresan yang membuat pour point olinya juga sangat rendah.
diakali sehingga sifat olinya kelihatan mirip oli full sintetik beneran. Jadi pabrikan itu demi menutupi kekurangan produknya ya, pakai bahan oli yang lebih murah, rela mengeluarkan uang lebih banyak untuk aditifnya. Ya walau untungnya masih jauh lebih besar ya. Jadi abaikan sudah semua anjuran API sekian, API sekian, API sekian, abaikan itu. Karena regane, nggak ada harganya, nggak ada nggak ada unggul-unggulnya, kecuali kalau itu ada logonya juga. Ada yang ngaku API ISN, API ISP, API apa gitu ya. Tapi kalau nggak ada logonya, jangan anggap itu beneran. Perhatikan betul logo itu. Hanya logo itu yang menunjukkan bahwa olinya itu benar-benar telah sertifikasi layak pakai oleh lembaga pengujian oli API. Oli yang setelah dipanasi 250 derajat, dipanasi 371 derajat, dipanasi ya sekian derajat tinggi ya, suhu tinggi, olinya masih tetap bertahan, masih sesuai standar. Enggak cuma itu saja, kompatibilitas terhadap seal juga merupakan salah satu aturan ketat di API. Jadi kalau pengen oli yang aman terhadap seal, ya beli yang ada logonya. Yang masalah adalah ketika masyarakat ini tidak lagi memperhatikan logo, main golek tulisan tok. Dipikir harga mahal itu pasti akan mendapatkan yang bagus. Yang penting mahal, yang penting ori. Enggak. Oli orisinal sekalipun, dari lapak resmi sekalipun, kalau nggak ada logonya, kualitasnya elek. Ini penulis ngomong rata-rata ya, nggak ngomong yang pengecualian. Oli yang nggak ada logo API-nya, itu bahan olinya nggak akan bisa dijamin memadai gitu ya. Oli-oli jelek yang penulis pernah coba, oli bus, oli Sinexo, oli BM1, oli Green Soil yang barusan, oli Revol yang dulu, oli Audi, oli Ultra, skuter Motul, motor skuter Expert LE. Ya wis, kita pakai contoh Motul aja lah. Pokoknya yang oli-oli mahal yang nggak ada logonya itu kualitasnya, kemampuannya rendah. Terus kita pakai contoh Motul lah. Motul penulis pernah pakai skuter LE 2 kali kalau nggak salah ya. Wis pokoknya skuter LE lah, itu kualitasnya nggak baik ya. Dibanding Masteran Super malah lebih enak Masteran Super. Nah, tapi penulis pernah nyoba oli Motul yang ada logo API-nya, Motul Multi Power. Jauh sekali ya. Motul Multi Power itu betul-betul aditifnya oke. Bahan olinya juga lumayan ya, masih termasuk layak pakai lah. Gak ngisi-sini, dipakai itu pastinya aman lah. Gak kayak yang versi skuter LE itu. Yang skuter LE itu, aduh, parah itu. Yang skuter LE itu ya aditifnya cepet terasa habis, terus bahan olinya juga cepet rusak. Entah mengapa ya orang kok masih memuji motor skuter LE. Mungkin bandingannya dengan MPX ya. Ya kalau dibandingkan dengan MPX, rasanya oli apapun masih lebih baik ya. Oli yang kualitasnya buruk pun masih lebih baik. Dengan Eneos, dengan BM1, wah masih lebih buruk MPX. Karena MPX itu kayaknya didesain minim aditif,
Bahan olinya juga yang paling kelas paling rendah ya. Apalagi ini untuk motor Honda. Kalau untuk motor Honda yang penulis tahu itu untuk sembarang barangnya pilih yang KW-nya paling rendah. Ya wis lah, itu aja lah. Intinya wis jangan, kalau misalnya nggak ngerti soal oli, beli oli itu harus yang ada logo API-nya. Mau cari yang murah pun silahkan, sing penting ono logo API-nya. Oli walaupun mahal, walau diakui merek kelas dunia, terkenal di dunia, kalau nggak ada logo API ini, ojo dituku. Wis. Kalau mau oli yang terjamin, beli cuma oli yang ada logo API-nya. Ini berlaku untuk apapun lah ya. Cuma mungkin yang punya motor lagi roto susah ya, karena susah cari oli motor yang aman untuk motor lagi yang ada logo API-nya. Tapi ya itu harus hunting. Mungkin bisa cari oli diesel kali ya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.